Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aktivitas kognisi. Sebelum kita masuk ke apa itu aktivitas kognisi, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama itu ada Audi Damayanti, Ihdina Sazela Rahma, Muhammad Taufik Darwis itu saya sendiri, Andi Aisyah Hidayah Triana Bakti, dan Muhammad Bahri Simakmur. Sebelum kita masuk ke masing-masing apa itu sebenarnya perhatian dan lain-lain, saya dulu akan menjelaskan apa itu aktivitas kognisi. Jika stimulus yang diterima oleh suatu organisme dapat menimbulkan respon pada organisme sasaran, respon ini yang ditunjukkannya itu salah satunya itu berupa aktivitas kognisi. Di sini pengertian dari aktivitas kognisi ini juga adalah proses berpikir individu dalam menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Oleh sebab itu, perkembangan kognisi biasa disebut juga dengan perkembangan pikiran. Pikiran yaitu bagian yang digunakan untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi dan memahami kesempatan penting. Adapun aktivitas kognisi terdiri dari perhatian, memori, berpikir dan problem solving. Pengertian dari perhatian dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Perhatian atau attention. Perhatian adalah pemfokusan sumber daya mental. Perhatian meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas. Namun, pada satu waktu, anak-anak seperti orang dewasa hanya dapat memperhatikan informasi yang jumlahnya terbatas. Mereka mengalokasikan perhatian mereka dengan cara sewa yang berbeda. Psikolog telah memberi label jenis ini sebagai selective attention, deferred attention, sustained attention, and executive attention. Selective attention berfokus pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan sambil mengabaikan orang lain yang tidak relevan. Deferred attention melibatkan lebih banyak berkonsentrasi dari satu aktivitas pada waktu yang sama. Sustained attention adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian selama jangka waktu tertentu, periode waktu. Executive attention melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, memantau kemajuan tugas, dan menangani dengan keadaan baru atau sulit. Memory. Memory adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Studi psikolog pendidikan bagaimana informasi pada awalnya ditempatkan atau dikodekan ke dalam memori, bagaimana disimpan atau disimpan setelah dikodekan, dan bagaimana itu ditemukan atau diambil untuk tujuan tertentu di kemudian. Tanpa ingatan, Anda tidak akan menjadi dapat menghubungkan apa yang terjadi pada Anda kemarin dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda saat sekarang. Psikolog pendidikan hari ini menekankan bahwa itu penting untuk dilihat memori bukan dalam hal bagaimana anak-anak menambahkan sesuatu ke dalam ingatan mereka, melainkan bagaimana mereka secara aktif membangun ikatan mereka. Encoding. Dalam bahasa sehari-hari, encoding memiliki banyak kesamaan dengan perhatian dan pembelajaran. Ketika seorang siswa sedang mendengarkan guru, menonton film, mendengarkan musik, atau berbicara dengan seorang teman, dia menyajikan informasi ke dalam memori. Memfokuskan perhatian baik dengan inspeksi visual, manipulasi fisik, atau penggunaan kata-kata. Menyoroti fitur dari suatu peristiwa atau materi yang diingat, dan dengan demikian meningkat pengkodean. Pengkodean terdiri dari sejumlah proses, yaitu rehearsal, deep processing, elaborasi, pembuatan gambar, dan pengorganisasian. Rehearsal atau latihan adalah pengulangan informasi secara sadar waktu untuk menambah lamanya waktu itu tetap dalam memori. Misalnya, saat Anda membuat kencan untuk bertemu sahabat Anda untuk makan siang, Anda kemungkinan akan mengulangi atau berlatih tanggal dan waktu. Oke, Rabu jam 1:30. Rehearsal bekerja paling baik saat Anda membutuhkannya, menyandikan dan mengingat daftar item untuk jangka waktu singkat. Rehearsal tidak bekerja dengan baik untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang karena seringkali hanya melibatkan hafalan pengulangan informasi tanpa memberikan arti apapun.
Ketika Anda membangun ingatan Anda dengan cara yang berarti, kamu ingat lebih baik. Seperti yang akan kita lihat selanjutnya, Anda juga ingat lebih baik saat Anda memproses materi secara mendalam dan menguraikannya. Selanjutnya, di-processing. Di-processing menyusul penemuan rehearsal itu bukanlah cara efisien untuk menyandikan informasi untuk jangka panjang memori. Fergus Craig dan Robert Lockhart mengusulkan bahwa kami dapat memproses informasi di berbagai tingkatan. Mereka tingkat teori pemrosesan menyatakan bahwa pemrosesan memori terjadi pada kontinum dari dangkal ke dalam dengan pemrosesan lebih dalam menghasilkan memori yang lebih baik. Pemrosesan dangkal berarti menganalisis fitur sensorik atau fisik rangsangan di tingkat yang dangkal. Ini mungkin melibatkan pendeteksian garis, sudut, kontur huruf atau kata yang dicetak, frekuensi, durasi, dan kenyaringan kata yang diucapkan. Di sebuah prosesan tingkat menengah, Anda mengenali rangsangan dan beri label. Misalnya, Anda mengidentifikasi hewan berkaki 4, objek menggonggong sebagai anjing, kemudian pada level terdalam, Anda memproses informasi secara semantik dalam arti-artinya untuk misalnya jika seorang anak melihat kata perahu di tingkat yang dangkal, dia mungkin memperhatikan bentuk huruf di bagian tengah tingkat, dia mungkin memikirkan karakteristik kata, misalnya itu berima dan mantel. Dan pada tingkat yang paling dalam, dia mungkin berpikir tentang terakhir kali dia pergi memancing dengan ayahnya di atas perahu dan jenis perahu itu. Peneliti punya menemukan bahwa individu ingat menginformasikan lebih baik saat mereka memprosesnya secara mendalam tingkat. Selanjutnya ada elaborasi. Psikolog kognitif segera menyadari bagaimanapun bahwa masih ada lagi untuk pengkodean yang baik dari sekedar kedalaman prosesan. Mereka menemukan manfaat ingatan itu dari penggunaan elaborasi yang mengacu pada luasnya informasi di proses pengkodean. Jadi, saat Anda mempresentasikan konsep demokrasi kepada siswa, mereka mungkin akan mengingatnya dengan lebih baik jika mereka datang dengan contoh yang bagus tentang itu. Contoh yang didasarkan pada referensi sendiri sangat efektif dalam menguraikan informasi. Jika Anda mencoba membuat siswa mengingat konsep tersebut, keadilan, semakin mereka dapat menghasilkan contoh pribadi tentang ketidakadilan dan persamaan yang mereka alami secara pribadi, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengingat konsep tersebut. Selanjutnya, storage. 3 jenis memori yang sesuai dengan kerangka waktu yang berbeda ini adalah memori sensorik atau yang berlangsung sepersekian detik hingga beberapa detik, dan memori jangka pendek bertahan sekitar 30 detik, dan juga memori jangka panjang bertahan sehingga umur hidup. Memori sensori merupakan proses awal sebelum memori jangka pendek atau short term memory atau memori jangka panjang long term memory. Memori sensori ini akan merekam informasi memori jangka pendek short term memory atau stimulus berupa visualisasi, auditori, rabaan, bau maupun rasa yang masuk ditangkap melalui panca indera. Ketika informasi tersebut terekam, maka terdapat 2 kemungkinan yang dipengaruhi oleh perhatian atau attention, yaitu informasi akan rusak, akan hilang apabila informasi tersebut tidak mendapat perhatian, dan sebaliknya jika informasi tersebut mendapat perhatian, maka informasi tersebut akan diproses lebih lanjut di memori jangka pendek atau short term memory.
Memori jangka pendek atau short term memory. Atkinson dan Shiffrin berpendapat bahwa memori jangka pendek adalah bagian di mana pemrosesan seperti aritmatika mental dilakukan. Jika informasi bertahan di memori jangka pendek, ini dalam waktu yang cukup lama, maka informasi tersebut akan memasuki memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long term memory adalah tempat individu menyimpan pengetahuan umum dan keyakinan mereka mengenai dunia, hal-hal yang telah mereka pelajari dan pengajaran formal dan ingatan terhadap peristiwa di kehidupan pribadi mereka. Memori jangka panjang dapat dibagi menjadi dua kategori luas, yaitu memori implisit dan memori eksplisit. Memori implisit adalah pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau objek yang mempengaruhi tindakan dan pikiran yang dilakukan tanpa usaha secara sadar. Jadi, memori implisit ini dipanggil kembali secara tidak sadar. Memori implisit ini bersifat otomatis dan tidak disadari dan membentuk memori prosedural. Yang kedua, memori eksplisit. Memori eksplisit merupakan pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau objek secara sadar. Terdapat dua tipe, yaitu ingatan episodik. Ingatan episodik adalah tempat penyimpanan dan penarikan peristiwa-peristiwa spesifik. Pada memori ini, pengetahuan kontekstual seperti waktu dan tempat terjadinya peristiwa terkait dibutuhkan. Yang kedua ada memori semantik atau ingatan semantik. Ingatan semantik merupakan pengetahuan yang tidak memiliki elemen-elemen kontekstual seperti waktu dan tempat. Memori ini tidak melibatkan pengetahuan kontekstual dan dapat dipandang sebagai pengetahuan umum. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir adalah kegiatan yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Adapun proses berpikir secara normal meliputi 3 komponen pokok. Di antaranya, yang pertama, berpikir adalah proses aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. Yang kedua, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Dan yang terakhir, aktivitas berpikir diarahkan untuk pemecahan masalah. Berpikir melibatkan manipulasi dan transformasi informasi dalam memori. Selanjutnya ada penalaran. Penalaran adalah pemikiran logis yang menggunakan induksi dan deduksi untuk mencapai suatu kesimpulan. Penalaran itu sendiri terbagi atas dua, penalaran induktif. Penalaran induktif berkaitan dengan penalaran spesifik ke arah umum. Para peneliti telah menemukan bahwa keterampilan penalaran induktif seringkali merupakan penentu keberhasilan prestasi akademik yang baik. Dan yang kedua, penalaran deduktif. Berlawanan dengan penalaran deduktif selalu yakin dalam arti bahwa jika aturan atau asumsi awal itu benar, maka kesimpulannya pun itu benar. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan berpikir secara reflektif dan produktif serta mengevaluasi bukti. Mindfulness menurut Ellen Langer. Mindfulness adalah kunci untuk berpikir kritis. Perhatian berarti waspada, hadir secara mental dan fleksibel secara kognitif saat menjalani aktivitas dan tugas sehari-hari. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Aspek penting dari berpikir adalah mampu berpikir secara kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa untuk menghasilkan solusi yang unik untuk masalah. Pemecahan masalah atau problem solving yaitu
suatu proses yang melibatkan penerapan pengetahuan dan berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam pemecahan masalah, pembelajar atau individu harus memanggil kembali, recall, aturan-aturan yang lebih rendah, subordinate, maupun informasi yang relevan, yang diasumsikan telah dipelajari sebelumnya. Pemecahan masalah melibatkan formulasi jawaban baru yang lebih dari sekedar pemahaman sederhana dari aturan yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi ada beberapa tahapan dalam problem solving. Ini bukanlah suatu pakem, tapi mungkin bisa membantu Anda dalam problem solving. Jadi yang pertama adalah identify the problem. Tahapan di mana individu harus mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah itu, menyusun kerangka dari umum ke spesifik demi mendapatkan solusi alternatifnya. Yang kedua adalah define good problem solving strategy. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian individu tersebut mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Di antaranya, ada beberapa strategi yang efektif untuk digunakan, yakni algoritma, heuristik, dan suatu means and analyze. 3 strategi itu disebut juga subgoaling, yang merupakan proses perantara dalam mencapai tujuan akhir. Algoritma merupakan strategi yang menjamin solusi, dan contoh bentuknya seperti formula, instruksi, atau aturan. Jadi, langkah ini adalah apa yang dipikirkan oleh penemu Amerika Serikat abad ke-20 yang terkenal, Thomas Edison. Ketika dia mengatakan bahwa kreativitas adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jadi, ada beberapa hambatan dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah fixation. Merupakan salah satu hambatan pada seorang yang hanya menetap pada satu strategi tertentu dan gagal dalam melihat masalah berdasarkan perspektif yang baru. Kedua, lack of the motivation and persistence. Merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan ketekunan walaupun individu tersebut mampu menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga adalah inadequate emotional control. Merupakan hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Emosi dapat memudahkan dan membatasi dalam proses menyelesaikan masalah itu. Pada saat tertentu, mereka mudah termotivasi. Seseorang yang baik dalam memecahkan masalah dan seringkali mampu berkonsentrasi dalam menemukan solusi dari masalah tersebut. Itulah tadi materi aktivitas kognisi. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kami juga. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.